Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang materi pertemuan kedua dari mata kuliah Geografi Regional. Dari materi pertama, apa saja yang dapat dikatakan bencana yang akan dibacakan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan pertama, apa saja yang dapat dikatakan bencana? Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam manusia dan penghidupannya, yang disebabkan oleh gejala alam, faktor non-alam, dan manusia itu sendiri. Bencana alam merupakan bencana yang ditimbulkan oleh gejala alam, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Selanjutnya yang kedua, bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam bisa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, bahkan penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa perilaku manusia seperti konflik sosial, yaitu berupa tawuran, teror, pertikaian antar komunitas yang menimbulkan kerugian, gangguan psikologis, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Jadi bencana adalah serangkaian peristiwa yang dapat mengancam manusia dan penghidupannya. Baik, sekian saja. Terima kasih kepada Saudara Ulfa. Selanjutnya, kapan gejala menjadi bencana akan dibacakan oleh Hana. Kepada Hana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya ke moderator. Kapan gejala disebut menjadi bencana? Sebelumnya perlu diketahui, tidak semua gejala dapat dikatakan sebagai bencana. Lalu kapankah gejala tersebut disebut sebagai bencana? Yang pertama, ketika gejala tersebut mengancam jiwa manusia. Yang kedua, ketika menimbulkan kerugian baik harta benda maupun nyawa. Yang ketiga, ketika hal tersebut merusak lingkungan. Yang keempat, mengganggu psikologi manusia. Jika keempat hal ini terjadi, maka baru bisa dapat dikatakan sebagai bencana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hana. Selanjutnya, di manakah sering bencana terjadi? Itu saya akan menjelaskan. Menurut Subdipyatko, Indonesia adalah salah satu negeri rentan bencana, baik dari aspek geologis, klimatologis, maupun sosial demografis. Dari aspek geologis, Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah Pacific Ring of Fire, yang bentuknya melengkung dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Selain itu, Indonesia terletak di pertemuan dua lempeng. Dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu gerakan sistem Sunda di bagian barat, gerakan sistem pinggiran Asia Timur, dan gerakan Sikum Australia. Faktor ini itulah menjadi penyebab bencana alam di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, dalam dunia yang semakin terhubung satu sama lain dan global, bencana tidak akan terjadi dalam sebuah ruang yang terisolasi. Sebaliknya, sebuah bencana akan menjadi peristiwa lokal, nasional, atau internasional. Tergantung luas daerah yang terpapar, besar efek, kerugian, dan korban. Karena itu, bencana akan menjadi peristiwa yang membekas secara psikologis dan sosial. Tidak hanya bagi orang-orang yang menjadi korban, bisa juga berdampak masyarakat secara luas.
Ketika sebuah bencana terjadi, masyarakat selalu ingin tahu tentang berbagai mengenai bencana tersebut. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, bagaimana terjadinya bencana itu akan dibacakan oleh Petra. Kepada Petra dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bencana bisa terjadi. Bencana dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai dan tsunami, dan lain-lain, atau tiba-tiba. Penyebab terjadinya bencana di Indonesia, karena Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia, yang bergerak saling menumbuk. Hal itu mengakibatkan Indonesia kerap mengalami bencana alam seperti tanah longsor, tsunami, gempa, maupun gunung meletus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Petra. Selanjutnya, mengapa terjadinya bencana akan dibacakan oleh Ulfa. Kepada Ulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia sering terjadinya bencana? Sebab Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif dunia, yaitu Siklon Pasifik dan Siklon Mediterania. Adapun faktor meteorologis dan klimatologis serta hidrometeorologis yang turut menjadi pemicu potensi bencana di Indonesia. Dan Indonesia diapit oleh 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Samudra Pasifik, lempeng Samudra Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Salah satu contoh yang paling bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi. Gempa bisa terjadi karena faktor tektonisme, vulkanisme, hingga terjadinya runtuhan gua baik di daratan ataupun di lautan. Pada tahun 2008, Badan Nasional Penanganan Bencana mulai mencatat kejadian bencananya tak tercatat, mulai dimasukkan ke dalam data BNPB. Oleh karena itu, pada tahun 2019 tercatat bencana terjadi sebanyak 3.814 terjadinya bencana di Indonesia. Baik, sekian saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Ulfa. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana? Itu saya sendiri membacakannya. Jadi pertanyaannya adalah, dalam bencana di daerah, siapa yang bertanggung jawab kepada penanganan korban bencana, Dinsos atau BPBD? Apabila terjadi bencana, BPBD bersama instansi terkait melakukan langkah pertama, yaitu melakukan penilaian cepat atas kejadian bencana tersebut. Informasi atau laporan dari Gemini akan menjadi dasar penetapan status keadaan bencana oleh pemerintah daerah. Dalam penetapan ini diusulkan siapa yang menjadi penanggung jawab dalam penanganan darurat bencana tersebut. Seringkali kepala daerah menunjuk pimpinan TNI yang ada di daerah tersebut atau kepala BPBD setempat. Artinya penanggung jawab ini menjadi hak pimpinan daerah untuk menetapkan. Sekali sudah ditetapkan, semua OPD terkait termasuk BPBD dan Dinas Sosial akan mendukung upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab tersebut. Itu saja diskusi dari kelompok 2 dengan pertemuan materi yang kedua. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.